Wati pada hari ini mari kita buka dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan Wati ketenangan, kelancaran dalam menjelaskan dan mudah-mudahan KS bisa bagus dan bermanfaat buat Wati khususnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Wati, terima kasih sudah hadir pada KS kali ini. Terima kasih juga kepada Bu Karina, Pak Hendra, Pak Jae, sama Bu Siva nih sebagai pembimbing Wati di KS sudah hadir pada hari ini. Wati tolong Wati nanti di KS ini Wati akan diberi waktu 40 menit dengan 30 menitnya paparan dan 10 menit tanya jawab ya. Mohon dimanfaatkan dengan baik. Silakan Wati dimulai. Oh ya, makin aja. Oh, mouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Kartika Gilang Purwati. Kali ini akan mempresentasikan konferensi akademik saya pada tahun 2023 sampai 2024. Pelajaran yang saya pilih adalah matematika, IPS, dan bahasa Indonesia. Alasan saya memilih matematika karena saya suka akan logikanya. Alasan saya memilih IPS karena saya suka akan sejarah. Alasan saya memilih bahasa Indonesia karena saya suka menulis. Topik yang saya pilih dari pelajaran matematika adalah peluang teoritis dan kombinasi. Untuk IPS, sejarah nasionalisme dan perubahan aktivitas ekonomi di masa kebangkitan bangsa-bangsa Afrika. Untuk bahasa Indonesia, saya memilih cerpen, dan untuk topik bebas, saya memilih 4 konsep OOP. Pelajaran pertama adalah matematika. Topik peluang teoritis. Peluang teoritis adalah perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap semua kemungkinan kejadian yang terjadi, yaitu jumlah anggota ruang sampel. Contohnya, jika kita mengflip 2 koin, chance atau peluang teoritisnya mendapat koin yang dua-duanya nomor adalah 1 dari 4, karena jika kita menghitungnya, kejadian mendapat dua-duanya nomor hanya ada 1. Lalu jika semuanya kejadian dicari, hasilnya ada 4. Topik kedua, kombinasi. Kombinasi adalah perhitungan jumlah berbagai cara penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan. Rumus kombinasi adalah C sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial, di mana N adalah jumlah setiap variabel dan R adalah besar indeks. Saya akan menjelaskan bagaimana ditemukannya rumus tersebut. Oke, jika dilihat rumus kombinasi mirip dengan rumus permutasi. Itu karena rumus permutasi memuat kombinasi. Misalnya kita ingin menghitung permutasinya. Misalnya kita ingin menghitung permutasinya 3 nomor dengan 2 indeks.
Hasilnya akan jadi 6. Dalam 6 itu bisa dilihat ada 3 permutasi, yaitu misalnya AB, AC, dan BC. Dengan ini bisa disimpulkan Dengan ini bisa disimpulkan bahwa permutasi adalah kombinasi semua eh, semua eh, semua objeknya dikali dengan permutasinya, permutasi setiap kombinasi tersebut. Hasilnya kombinasi bisa dihitung dengan permutasi dibagi dengan permutasi eh, semua eh, semua semua eh, kombinasi dari permutasi. Rumus permutasi tadi adalah C sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Lalu permutasi adalah R faktorial, yaitu besar indeks. Pelajaran selanjutnya adalah IPS. Topik sejarah nasionalisme di Indonesia. Pada tahun 1901, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Saat itu Belanda mengadakan politik etis, di mana dilakukannya irigasi, yaitu perbaikan dan pertanian, imigrasi, yaitu memberikan akses pribumi untuk bertransmigrasi, lalu edukasi, yaitu memberikan kesempatan kepada pribumi untuk mengenyam pendidikan. Alasan diadakannya politik etis adalah adanya kritik dari kaum intelektual Belanda. Ada keinginan meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda, lalu adanya politik balas budi. Terdapat juga spekulasi bahwa alasannya karena untuk meningkatkan pendidikan formal untuk menjadikan rakyat pribumi pekerja. Dampak dari politik etis tersebut yang saya akan bahas adalah pada pendidikan, di mana muncul elit terpelajar dan rakyat mempelajari paham-paham politik baru. Dari situ muncullah kesadaran nasional. Kesadaran nasional tidak akan ada tanpa adanya persatuan. Dengan cara adanya persatuan adalah dengan namanya print kapitalisme, di mana para elit terpelajar membuat cetakan atau koran yang dibagikan kepada rakyat yang kemudian mempersatukan pemikiran dan menyebarkan nasionalisme. Topik kedua, aktivitas ekonomi di masa kebangkitan Asia Afrika. Pada tahun 1945, yaitu akhirnya Perang Dunia II, sampai 1960, banyak negara Asia Afrika yang baru memperoleh otonomi atau kemerdekaan dari penguasa kolonialnya. Namun dari negara tersebut, banyak dari negara-negaranya tidak dapat mengembangkan negaranya. Masalah utamanya adalah masalah ekonomi. Dampaknya, alasannya bisa karena saat masih penjajahan, semua SDA dimiliki oleh penjajah. Jadi rakyat tidak bisa mengambil SDA-nya sendiri atau membuat profit sendiri. Lalu masyarakat hanya menjadi buruh dan diberi gaji sedikit. Hak dan kewajiban sudah jelas tidak sepadan. Ini mengakibatkan kekayaan berbanding jauh.
Dampaknya, Afrika menjadi negara yang GDP-nya paling sedikit. Ya, salah satu negara yang salah satu benua yang GDP-nya paling sedikit. Namun ada beberapa yang berhasil membangkitkan negaranya. Di sini bisa dilihat yang di sebelah kiri garis kuning itu mendapat berhasil berkembang, yaitu 5% atau lebih. Beberapanya adalah Kenya, Nigeria, sama Ethiopia. Alasan negara Afrika kurang berkembang bisa karena korupsi, atau juga karena edukasinya kurang. Pelajaran selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Topik yang saya pilih adalah cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Ciri-ciri cerpen dapat dibaca dalam waktu singkat. Watak tokoh biasa tidak dikembangkan secara utuh. Latar tempat dan waktu tidak banyak. Ceritanya tidak bertele-tele, bersifat utuh dan khusus. Sumber cerita fiktif. Elemen-elemen dari cerpen ada alur, latar, tokoh, dan genre. Alur adalah susunan peristiwa yang mengarah pada satu penyelesaian. Untuk cerpen, biasanya alur akan fokus pada satu isu dan akan singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar cerpen biasanya tidak begitu luas. Lalu tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerita tersebut. Aspek-aspek tokoh bisa deskripsi visual, latar belakang, personality, kata dan perbuatan, motif, dan hubungan. Biasanya cerpen hanya akan fokus pada kata dan perbuatan dan motif. Lalu genre. Genre adalah jenis, tipe, atau kelompok sastra atas dasar bentuknya. Genre bisa dibagi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Cerpen menggunakan genre fiksi. Contohnya bisa sci-fi, horor, fantasi, atau romance. Contoh dari cerpen, ini adalah contoh dari cerpen, judulnya Pohon Kecil. Seorang anak tetangga dengan memegang dahan dan daunan mencaut dari sakunnya serta ikat kepala masuk ke halaman depan kami. Dia tampak seperti prajurit kecil yang berkamuflase. Saya bertingkah seperti pohon agar kupu-kupu datang, katanya. Saat dia menunggu di rumput, saya mengeluarkan seekor kupu-kupu biru besar yang diawetkan yang saya beli di Malaysia dan menyembunyikannya di belakang punggung saya. Saat saya berjalan mendekatinya, berlutut mengeluarkan kupu-kupu itu lalu berkata, "Seekor kupu-kupu datang menemuimu." Dia tersentak dan matanya melebar. Keinginannya tidak selalu terkabul, tapi satu terkabul pada hari itu. Ini ditulis oleh Colorado Springs, ditulis oleh Monte Unger. Topik terakhir adalah 4 konsep OOP. OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Object Oriented Programming adalah tipe programming yang mengorganisasikan bahasa program fokus pada objek. 4 konsep yang saya akan bahas adalah enkapsulasi, abstraksi, inheritance, dan polymorphism. Enkapsulasi adalah menyatukan data, method, atau function yang bekerja pada data tersebut menjadi satu objek bernama kelas.
Contoh enkapsulasi adalah kelas namanya rakun, atributsnya bisa berat badannya, panjangnya, warnanya, methodsnya bisa makan sampah, masuk rumah, manjat bangunan. Lalu abstraksi. Abstraksi adalah proses menyembunyikan detail internal suatu program untuk menyamaratakan dan menyederhanakan program. Contoh program tanpa abstraksi adalah saat malam jika pintu tertutup, pegang gagang pintu, putar gagang pintu ke bawah dan dorong pintu. Itu terlalu panjang untuk program dan akan membuat program terlalu berat jika digunakan terus-terusan. Dengan abstraksi bisa pendekkan menjadi saat malam buka pintu, di mana deskripsi cara membuka pintunya diabstrak dari programnya dan ditulis di tempat lain. Function buka pintu ini kemudian bisa dimasukkan ke function lain, membuat program lebih simple. Topik selanjutnya inheritance. Inheritance adalah konsep objek yaitu kelas dapat mewarisi methods dan properti dari objek lain. Contohnya kita memiliki kelas bernama burung. Burung bisa terbang, berkicau, dan bertelur. Lalu kita ingin membuat kelas namanya kakatua. Kakatua ini bisa menginherit kelas burung. Jadi kakatua bisa terbang, berkicau, dan bertelur tanpa harus ditulis lagi di kelasnya kakatua. Kelas kakatua kemudian bisa menambahkan function lain, contohnya mengeluarkan kata. Kelas yang di-inherit namanya parents, kelas yang menginherit namanya child. Lalu child class itu juga bisa di-inherit oleh kelas lain. Selanjutnya adalah polymorphism yang dalam bahasa Yunani berarti memiliki banyak bentuk. Polymorphism dalam programming adalah kemampuan suatu variabel, fungsi, atau objek untuk memiliki berbagai bentuk. Contohnya kita memiliki kelas burung yang bisa membuat suara tweet, terbang, dan bertelur. Jika disuruh buat suara, burung itu akan bersuara tweet. Lalu kita memiliki kelas gagak yang menginherit kelas burung. Jika dua-duanya disuruh bersuara tweet, dua-duanya akan bersuara tweet. Tapi ini adalah masalahnya karena burung gagak suaranya bukan tweet. Untuk diganti, kita bisa menggunakan cara namanya override, yaitu menuliskan function yang sama di kelas yang menginheritnya, namun mengganti isinya. Ini akan secara otomatis mengganti suara tweet menjadi suara cow. Dan jika dua-duanya disuruh berbuat suara, yang kelas burung akan bersuara tweet dan kelas gagak akan bersuara cow. Polymorphismnya yaitu di mana dua-duanya disuruh untuk melakukan hal yang sama namun hasilnya beda. Itu polymorphism. Terakhir, refleksi. Kekuatan saya memiliki motivasi belajar, sering mempelajari lagi pelajaran jika ada waktu, mudah mengerti pelajaran yang berkaitan dengan logika, kreatif, time management lebih baik. Kelemahan saya kurang bersosialisasi, catatan tidak rapi, kadang tertidur di kelas, sering pusing, tidak terorganisir, gampang lupa, kurang efisien saat belajar mandiri. Rencana tidak lanjut untuk saya adalah belajar mencatat lebih rapi, memprioritaskan tugas, mencoba untuk lebih terorganisir, berusaha makan lebih sehat dan berolahraga, lebih fokus saat mengulang kembali pelajaran, lebih sering membaca dan menulis, dan lain-lain. Untuk orang tua, saya hanya minta doa dan dukungan. Untuk guru, saya
mungkin minta untuk mengajarnya lebih efisien. Sekian, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih Wati. Kita beri aplaus dulu kepada Wati. Luar biasa. Baik, dibuka sesi pertanyaan yang pertama tadi dari MTK dulu ya. Baik, ada Bu Syifa dulu mungkin ya yang di offline. Kalau ada Bu Syifa, saya persilakan. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih Wati tadi atas penjelasannya ya. Singkat, padat, jelas gitu untuk yang topik peluang. Mungkin pertanyaannya satu aja gitu ya untuk topik yang peluang. Jadi kalau tadi itu kan Wati ngasih contohnya adalah peluang ketika mengflip 2 koin ya. Terus kita mencari peluang ketika nomornya itu keduanya ketika yang muncul itu keduanya angka kayak gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kita punya 3 koin. 3 koin kita flip, terus kita sama nih mencari peluangnya itu yang muncul ketiganya angka. Nah, itu peluangnya kira-kira lebih kecil atau lebih besar dari yang tadi kita mengflip 2 koin gitu. Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil peluangnya berapa Wati kira-kira kalau koinnya ada 3, ketiganya angka? Kalau kejadiannya berarti ada berapa kira-kira Wati? Kalau ketiganya angka, berarti kan kejadiannya yang muncul cuma 1 ya. Tapi kalau ruang sampelnya jadi berapa? Kalau koinnya ada 3. Oke, jadi kalau misalkan untuk ruang sampel itu kita bisa mengkalikan gitu ya ruang sampel masing-masing koin. Koin itu kan dia depan sama belakang, koin sama gambar ada 2. Jadi kalau misalkan tadi 2 koin, ruang sampelnya itu 2 kali 2. Jadi 4 kan ya tadi 1/4. Tapi kalau misalkan nanti ada 3 koin, berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti ruang sampelnya ada 8. Sedangkan kejadiannya itu cuman 1. Jadi benar tadi peluangnya lebih kecil. Yang asalnya 1/4 jadi 1/8. Karena ruang sampelnya juga jadi lebih banyak gitu ya jumlahnya. Oke, mungkin segitu aja Pak Ihsan dari saya. Oke, terima kasih Bu Syifa. Selanjutnya kepada Bu Karina. Bila ada pertanyaan boleh langsung open mic. Bu Karina, sebagai pembimbing matematika mungkin boleh bila ada pertanyaan atau tanggapan. Kayaknya Bu Karina udah off karena dia harus apa itu tadi di chat. Oh iya. Oh iya benar. Apa nih? Oh iya benar. Saya mohon izin tidak dapat mengikuti sampai selesai. Untuk Wati terima kasih untuk penjelasannya dan sepertinya topik kombinasi ini menarik perhatian Wati. Saat di kelas pun Wati juga yang bertanya kepada saya dari mana rumus kombinasi tersebut. Menjadi suatu tantangan bagi saya karena harus menjelaskan dengan bahasa agar dapat dipahami oleh Wati dan teman-teman. Dan hari ini saya ucapkan selamat untuk Wati dapat mengulang menjelaskan dari mana hubungan antara permutasi dan kombinasi dengan bahasa yang sederhana. Dari Ibu cukup sekian, terima kasih. Mohon izin pasif. Oke, terima kasih Bu Karina. Selanjutnya berarti ke IPS berarti ya, ke saya berarti. Oke, berarti tadi materinya yang Wati ambil itu ada kebangkitan nasional sama aktivitas ekonomi Afrika ya.
Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, kenapa Wati tertarik ngambil aktivitas yang Afrika tuh, ekonomi? Eh, karena ingin tahu kenapa Afrika sangat kaya namun masih sangat miskin. Oh, oke. Kalau Indonesia kenapa? Kalau ngambil kebangkitan nasional tuh kenapa? Soalnya cuman Wati kayaknya kelas 9 yang ngambil ya, kebangkitan nasional Indonesia ya. Kalau nggak salah ya, atau ada satu lagi gitu. Cuman dikit yang ngambil. Wati kenapa mau ngambil ini Indonesia? Ya, karena menurut saya kebangkitan nasional itu seru atau mungkin thrilling. Free, Thrilling. thrilling. No. Apa thrilling apa tuh? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Seru. Oh, seru ya. Oke, baik. Apa ya pertanyaannya ya? Kalau saya sih tadi jujur saya apresiasi ya dengan keterbatasan materi. Jadi yang aktivitas ekonomi Afrika pasca penjajahan itu kan sebenarnya materinya nggak disampaikan di kelas kan? Nggak disampaikan. Cuman Wati tertarik dengan itu dan saya sebenarnya juga nggak ya membimbing cuman sekali doang gitu ya, dan ngasih bahan gitu, tapi Wati cuman dengan bahan sedikit itu bisa mengembangkan dengan baik dan bikin presentasi kayak begitu menurut saya sih bagus sih. Dan banyak yang Wati kembangin kan kayak grafik-grafik itu di diskusi kita terakhir kan tuh nggak masuk ya. Kita nggak ngomongin sampai sana tapi Wati bisa menampilkan menjelaskan dengan baik. Saya mau nanya dong kalau GDP apa arti GDP? Gross Domestic Product. Artinya apa tuh? Eh, apa? Kalau nggak salah harga dinaikkan harga suatu produk setelah diolah begitu kan? Bukan, apa coba? Jadi kalau GDP itu adalah seluruh volume produksi dari suatu negara. Jadi gimana ya bilangnya? Jadi jumlah uang yang terproduksi mungkin di satu negara itu tuh jumlahnya segitu gitu. Jadi dengan jumlah uang segitu bisa diperkirakan negara itu negara maju atau negara terbelakang gitu ya, atau negara berkembang. Kalau negara maju harusnya jumlah uang yang diproduksi bakal gede. Kalau negara yang nggak berkembang dan negara jelek gitu ya, negara terbelakang gitu, jumlah uang yang berputar yang terproduksi nggak akan sedikit gitu. Makanya Afrika dianggap kurang maju karena GDP-nya kecil gitu. Walaupun GDP tidak serta-merta menentukan kesejahteraan suatu negara. Karena bisa jadi uang yang terproduksi itu terkonsentrasi di kalangan atas ya. Misal kalangan atas dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu. Nah yang kalangan bawah dapat satu. Kan kesannya juga kalau misalnya di total pendapatan si kaya dan si miskin ya, itu ujungnya tetap gede angkanya. Iya dong. Cuman kenyataannya di lapangan yang kaya cuman 2 orang gitu. 100 orangnya miskin semua gitu. Itu. Jadi ada pendapat kayak gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu tentang kebangkitan nasional Indonesia. Jadi kalau kita lihat kebangkitan nasional Indonesia itu ya, kan itu kita punya corak yang bermacam-macam lah gitu ya. Semua kita terkenal sebagai negara yang beragam, banyak aliran segala macam masuk ke sini. Nah, menurut Wati di awal perkembangan kebangkitan nasional Indonesia, gagasan-gagasan apa saja yang dominan muncul di negara kita di tahun-tahun 20-an itu tuh apa ya yang muncul kuat itu apa aja sih sepenglihatan Wati? Ya, pertama ada satu bahasa, lalu senasib, Senasib karena apa? karena penjajahan. Penjajahan, oke, terus nggak apa-apa, coba sebutin aja. Dulu kan pernah satu jadi dalam kerajaan Sriwijaya. Sudah. Oh. Ya itu masuk sih yang Wati jelaskan ya. Cuman masih bisa banyak bisa ditambahin tuh kayak
Misal dalam gagasan kebangsaan itu tadi sebutin anti penjajahan ya kan. Terus kita punya warisan kerajaan-kerajaan yang banyak lah, punya budaya-budaya masing-masing itu. Ada juga warisan Islamnya kan, ada semangat keislaman juga, pengen bikin negara Islam bahkan dulu kan. Ada warisan sosialismenya gitu ya. Jadi banyak lah, banyak bercampur-campur. Yang waktu itu loh yang dijelasin isi-isi gagasan kebangsaan Indonesia. Yang itu. Cuman gak apa-apa, udah cukup. Oke, terima kasih Wati, presentasi yang baik. Oh ya, terakhir ya. Jadi Wati itu menurut saya bisa presentasi. Bisa banget, dia nggak baca loh. Maksudnya dia nggak baca teks, dia bikin pointer dan dia bisa menjelaskan dengan baik. Jadi itu hal yang baik. Cuman mungkin lebih dikembangin suaranya aja, lebih kencang ya. Dideketin ke itunya. Oke Wati, terima kasih. Selanjutnya boleh ke Pak Yuda dulu deh, boleh bahasa Indonesia. Kepada Pak Yuda, saya persilakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wati. Watinya mana nih? Saya tidak melihat Wati, cuma melihat Pak Isan dan Bu Siva nih. Maaf. Nah, ini Wati nih. Ah, kelihatan Watinya. Hai Wati. Kok ada wajah saya juga situ. Oke, Wati. Apa ya? Saya takjub dengan presentasinya Wati hari ini, apalagi yang tentang OP itu. Saya dari dulu nggak ngerti dan sampai sekarang pun nggak ngerti. Makanya Wati bisa menjelaskan itu tuh wow banget. Saya agak ngeheng, maafkan. Oke, mengenai cerpen nih, tadi saya baca tentang apa, bahwa cerpen itu tokohnya itu apa, tidak 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 terlalu dikembangkan ya, waktu bilang tadi. Nah itu bisa dijelaskan maksudnya apa, bahwa tokohnya tidak terlalu bisa dikembangkan kalau di cerpen. Karena cerpen ya pendek, jadi apa yang bisa diceritakan biasanya tidak banyak. Eh, karena itu biasanya tokoh tidak bisa begitu dikembangkan karena fokusnya akan pada alur cerita. eh eh, ya fokusnya akan pada alur cerita dan tokoh hanya akan dikembangkan as necessary. Jadi Begitu. mungkin tokoh tidak akan dijelaskan apa bajunya seperti apa, mukanya seperti apa. Fokusnya biasanya akan pada alurnya, eh, eh, yang dilakukan motif tokohnya hanya yang necessary saja dalam ceritanya. Oke. Baik, oh ya saya ini lupa mau menyampaikan, saya menggantikan Bu Ani, maaf beliau tidak bisa hadir karena dia sakit dan suaranya nggak bisa keluar. Apa tadi saya mau menanya apa lagi? Oke itu tokoh kenapa apa tokoh tidak berkembang ya di cerpen. Nah pertanyaan kedua apa bedanya genre dengan tema? Genre sama aja sepertinya. Masa sih itu kan dari bahasa Inggrisnya dua-duanya genre and themes. Berarti ada dua perbedaan tuh. Coba Genre mungkin bisa uh, genre uh, genre mungkin bisa memberikan apa fundamental atau alat-alat yang membuat ceritanya. Misalnya kalau genrenya roman sudah pasti bakal ada tentang cinta-cintanya. Kalau tema mungkin hanya memberikan atau mendefinisikan suasana ceritanya. Seperti contohnya mungkin temanya di sawah. Jadi bakal
berada, bakal banyak rumput, bakal eh, ada jalan setapak. Kalau genre mungkin eh, memberikan lebih banyak alat untuk penulis membuat ceritanya. Ya, Udah Pak Yuda tuh, sudah. Pak Yuda nge-lag ya? Nge-freeze ya? Wah, nge-freeze Pak Yudanya. Oke, sambil menunggu Pak Yuda masuk lagi mungkin boleh dari Pak Jae, Pak. Ya, Tanggapannya. Silakan, Pak. terima kasih Wati sudah mengambil topik ini. Ini tidak semua orang bisa punya abstraksi itu apa OOP. Tadi Pak Yuda aja katanya minta ampun. Jadi yang terakhir, polimorfisme itu apa? polymorphism ya tadi artinya memiliki banyak bentuk. Jadi kalau disimpulkan eh, jika diminta eh, jika sesuatu kelas memiliki satu atribut atau misalnya function function eh, dan kelas itu terkait apa jika ada dua kelas, satu kelas menginherit dari kelas lain, dua-duanya memiliki satu function yang sama, namun satu bisa mengeluarkan output yang beda dengan kelas satu lagi menggunakan polymorphism. Jadi hasilnya jika dua-duanya diminta sesuatu yang sama, keluarnya akan beda. Ya. Itu namanya polymorphism inheritance. Ya. Ada satu lagi namanya polymorphism overloading. Saya belum belajar. Jadi bayangkan ada sebuah counter ya, counter makanan. Itu si yang punya counter itu punya 3 pekerja. Yang satu bikin minuman, yang satu bikin bakso, yang satu bikin apalagi kalau di counter bikin hadiah lah gitu ya, souvenir. Jadi ketika Wati datang ke counter itu, counternya satu. Kalau tadi yang inheritance counternya dua. Wati datang ke counter yang satu dapat bakso, datang ke counter yang lain dapat minuman, meskipun counternya sama bentuknya, kelasnya, ya. Tapi ada satu counter yang di dalamnya ada 3 pekerja, ada 3 fungsi. Jadi kalau Wati ngasih uang 1.000, yang keluar apa? Katakanlah yang keluar itu hanya es minuman 1 gelas gitu, es manis. Kalau Wati ngasihnya 10.000, yang keluar dari objek itu bakso. Tapi kalau Wati keluarin 50.000, yang keluar itu goodie bag. Jadi itu namanya polymorphism overloading. Jadi kalau dia itu di dalam sebuah objek itu kita masukin sebuah variabel, dipanggil misalkan fungsi tadi burung, kita masukin variabelnya misalkan tengah malam, maka yang keluar itu adalah dia menangkap tikus gitu, fungsi yang dikejarnya sama. Nah, kan di dalam pemrograman itu ada objek, misalkan ada string ya, tipe-tipe
tipe-tipe variabel itu ada array, ada number. Nah, polymorphism itu satu objek itu bisa mengeluarkan beragam jenis. Itu namanya yang overloading. Begitu. Tambahannya dari saya. Terima kasih, Wati. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Jaya atas tanggapannya. Pak Yuda udah balik ke Liwa. Ya, maafkan terputus internet di rumah saya. Tadi saya, ya tentang ini cerpennya Wati, bisa ini Wati ceritakan cerpennya tentang apa, terus inspirasinya dari mana? Yang apa? Yang cerpen yang dikumpulkan untuk untuk PSAS. Cerpen saya yang saya kumpulkan untuk PSAS tentang tentang suasana di suatu bar di mana ada seorang pemuda yang maju naik panggung dan bernyanyi, dan semua orang-orang di barnya ikut bernyanyi dengannya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan judulnya tuh Jawa Barat ya. Itu kenapa settingnya Eropa? Hah? Settingnya tuh sangat Eropa sekali gitu. Ada bar, ada ini. Judulnya tuh kan apa? Sebenarnya tadinya ceritanya itu emang di Eropa, tapi karena kurang cocok atau kurang bekerja dengan dengan ceritanya, dengan plot twist-nya yang ada kaitan dengan bahasanya, jadi digantinya dengan tempat yang ada di Indonesia. Begitu. Tapi karena belum diedit belum dibaca lagi atau kurang diedit, jadinya masih kerasa, masih feel-nya rada Eropa. Begitu, baiklah. Karena judulnya penyanyi asal Jawa Barat, saya bingung kok Jawa Barat. Oke. Baik, terima kasih Wati. Apa ya tadi saya mau ngomong, lupa. Ini Wati keren, bisa programming, terus juga tertarik dengan cerpen. Dan saya lihat juga cerpennya tuh cukup menarik ya, sangat-sangat punya karakter Wati banget gitu. Kembangkan nih Wati. Menurut saya waktu kemarin cerita Wati punya cerita yang bisa berbab-bab, kembangkan aja terus gitu. Itu dari saya. Itu saja. Terima kasih Wati atas paparannya hari ini. Terima kasih, Siap. Pak. Terima kasih Pak Yuda atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Pak Endra sebagai orang tua dari Wati. Dipersilakan Pak Endra, langsung open mic. Alhamdulillah, Wati bagus, Bapak lihat. Alhamdulillah. Presentasinya suaranya lantang. Terus juga Bapak suka ngelihat slide-nya itu, pemilihan tulisan, gambarnya lucu-lucu ya. Kelihatan gitu Wati itu anti mainstream gitu ya. Ciri-ciri orang kreatif tuh, anti mainstream. Lihat juga dalam mempersiapkan KAS ini Wati lumayan dalam tuh belajarnya, terutama tentang apa tuh yang ekonomi tadi, Asia Afrika tadi. Mungkin ada ketertarikan di situ, dikembangkan saja, tapi yang Bapak lihat memang kekuatan Wati itu Wati pilih fisika nggak ya? KS pilih ya? Halo Wati? Halo, kedengaran nggak suaranya? Terdengar. Kedengar. Apa aja tadi temanya? Bahasa Indonesia, ekonomi, IPS, atau lagi apa? Bahasa Indonesia, matematika, IPS. Matematika, iya. Soalnya KS sebelumnya kita perhatikan waktu itu konsisten milih fisika tuh. Jadi agak tumben aja nih sekarang nggak milih fisika. Kenapa ya? Atau temanya nggak ada yang menarik di fisika kelas 9 ya? Mungkin emang
fisika emang menarik, tapi pelajaran-pelajaran yang lain yang saya pilih lebih menarik. Oke. Iya deh. Tapi Bapak suka desain slide-nya tuh. Fun gitu, ada unsur fun-nya. Ya itu aja, makasih. Berarti lebih bagus dari sebelumnya, suaranya lebih lantang, lebih pede Bapak lihat. Makasih Bapak Ibu Guru udah bimbing Wati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dahendra atas tanggapannya. Baik, Wati, karena sudah selesai ada tanggapan dan lain-lain semuanya sudah, boleh ditutup Wati KSC, silakan. Terima kasih sudah mendengar. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Foto dulu, foto dong, foto dong. Foto dulu. Tapi ku berada di Oke, ayo Wati. Wati terakhir ya, Wati. Ini terakhir. Iya, terakhir. Sama semuanya ya. Ya, semuanya. Mantap. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, gitu dong. 1, 2, 3. Yes. Oke, terima kasih Dagung. Kang Agung. Selamat Wati, sudah beres. Mantap. Wati tuh bisa tuh presentasi. Maksudnya bisa tuh bukan sekedar bisa ngomong ya. Maksudnya kan banyak ya anak presentasi baca gitu. Kamu tuh udah punya modal, udah punya isi di kepala, dan bisa ngejelasin semua. Ye Wati. Iya benar, benar dia bisa. Saya kalau bilang bisa tuh berarti benar. Udah ya? Ya udah Pak. Udah, dadah. Dadah. Kamsia. Tapi ku berada di lampu merah. Hah? Oh iya udah tanda tangan. I'm just a piece of the man I used to be. Hey.